Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Zen seduluran selawase. Semoga para subscriber dimanapun berada, semoga selalu berikan kesehatan sekeluarga, berikan rezeki yang barokah berlimpah, agar bisa bertambah, agar bisa untuk keluarga dan untuk sang ibadah ya toh. Semoga pada hari ini insya Allah hari yang bahagia untuk para subscriber. Saya ingin kali ini menceritakan pertama kali saya berjumpa atau ketemu Gus Samsudin Dadap ya. Saya ketika waktu itu saya tahu dengan para spiritual yang bernama Gus Idris, Mas Karyo, Ujang Bustomi, terus ada lagi yang kurus siapa namanya itu, Nur Samsun ya. Nah, Gus Samsudin saya ini kenal semua 5 spiritual ini, saya mengikuti video-videonya itu. Tapi kenapa saya tertarik dengan satu ini, yaitu pada Gusnya ini. Saya sangat tertarik pada Gusnya karena beliau sangat sabar menghadapi para dukun, dan beliau tutur sapanya luar biasa ya, dan tausiah-tausiahnya sangat menyejukkan hati. Jadi di sanalah saya penasaran sama Gusnya gitu. Semuanya baik seperti apa, Ustadz Ujang Bustomi, Gus Idris, semualah itu baik, tapi saya lebih nyaman lah, hati saya lebih enak gitu, lebih serg gitu pada Gusnya kan gitu. Nah, ketika waktu itu saya kepingin belajar ilmu hikmah kan gitu. Saya masalah mempunyai, waktu kecil saya pernah disantet sekeluarga, ibu, bapak, kakak, semua tersantet. Alhamdulillah selamat, ibu juga kena, tapi alhamdulillah selamat. Jadi ketika itu saya masih kecil, sering saya setiap pagi disuruh ibu itu membuang apa ya, kayak paku tanah gitu dari tubuh ibu saya pribadi. Terus setiap hari saya buang, itu ada kiai lah yang ngambil setiap hari itu dari dalam perut. Jadi saya lihat, apa sih ini yang saya bawa setiap hari ini, setiap pagi saya buang. Saya lihat ketika itu ada jarum, ada tanah kuburan, ada apa itu, kayak kain lah semacam itulah. Saya tanya sama ibu waktu ketika itu ya, Bu, ini apa ini Bu, kok bisa saya buang setiap hari? Tuh nggak tahu, itu ibunya kena santet gitu, kata si almarhum ibu. Saya juga almarhum, saya kena santet, kena gangguan orang. Ketika itulah saya di dalam hati saya bersumpah, ketika besok saya sudah besar, saya ingin belajar ilmu hikmah yang bisa melawan dukun-dukun santet. Saya tahu penderitaannya orang-orang yang tersantet, yang disakiti oleh dukun-dukun santet. Makanya disinilah gambaran atau petunjuk jalan gitu, petunjuk jalan. Ketemu Gus Samsudin memberantas dukun santet, jadi saya mengikuti beliau. Kebetulan di hati saya sudah mantap, jadi saya belajar ilmu hikmah ke beliau gitu. Jadi pergilah ke pondok beliau, di sanalah awalnya gitu. Saya dikasih amalan sampai 41 hari. Terus habis itu kasih lagi amalannya lagi 41 hari. Terus yang lain-lain juga diberikan selawat murzat itu
saya disuruh ngamalkan selama 2 tahun atau seumur hidup, yaitu satu harinya 1000 kali. Itu sudah saya jalankan. Dan juga yang kedua, saya habis sholat suruh ngamalin baca selawat murjat itu 37 kali, dan membaca Fatihah, Qul Falaq, itulah sampai 7 kali gitu, atau membaca Al-Qur'an. Nah, ketika itulah saya belajar ilmu hikmah. Saya rasakan di dalam hati saya adem, ayem, tentrem gitu, seperti es tuntung, es krim, es teler di dalam hati gitu. Bercanda ya, biar nggak tegang. Nah, ketika itu saya belajar sampai bertahun-tahun ya, berbulan, sehingga saya dikasih amalan-amalan, bahkan sampai diajarin meraga sukma. Saya sampai berapa kali ketika itu gagal ya, 1, 2, 3, 4 kali, 5 kalinya alhamdulillah saya bisa. Alhamdulillah, pertolongan Allah. Disitulah saya bisa merasakan kegoiban. Rasanya kalau menghilang ya, ingin saudara-saudara subscriber ingin tahu, rasanya adem, beda kayak rasanya mau ke alam nyata, ke alam goib itu beda, agak dingin, ada yang panas juga ada. Kalau saya dingin. Nah, ketika itulah pesan beliau, Gusnya terakhir, kalau panjenengan mengamalkan semua yang saya amalkan, katanya beliau, Gusnya, panjenengan akan dimimpikan, katanya, akan didatangi oleh wali-walinya Allah. Masya Allah, subhanallah. Nah, itulah saya pegang perkataan beliau, saya jalani ketika saya tidur. Alhamdulillah 7 kali saya mimpi Gusnya. Setiap mimpi Gusnya, setiap mimpi Gusnya, setiap mimpi Gusnya, sampai 7 kali. Saya sampai merenung, kata Gusnya, saya kalau mengamalkan ilmu hikmah akan didatangi wali-walinya Allah. Yang seperti apa gitu kan, penasaran. Saya mimpi kok, tapi Gusnya aja yang datang di mimpi saya. Akhirnya ada petunjuk jalan. Kertek hati itu menunjukkan ya, setelah mimpi 7 hari saya masih belum sadar. Saya langsung sadar di pikiran saya. Oh iya, Gusnya pernah bilang setiap mengamalkan ilmu hikmah akan bermimpi, yaitu mimpi wali-wali Allah. Tapi selama ini saya nggak mimpi wali, tapi adanya Gusnya. Nah, ini pertanyaannya di sini. Ternyata kalau menurut saya pribadi, Gus Samsudin ini seorang wali Allah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Beliau, kalau menurut saya, beliau ini wali. Nah, ketika itu saya datang ke pondok, saya langsung minta foto untuk pajangan di rumah. Seperti ini fotonya ya, bisa disimak ya. Ini Pondokan Nusantara, Seduluran Selawasi bersama beliau. Nah, itulah alhamdulillah, kalau menurut keyakinan saya beliau itu seorang wali. Ya, kalau menurut para subscriber lover itu urusan panjenengan semua. Gusnya itu siapa itu tergantung hati panjenengan. Kalau menurut saya itu beliau ini seorang wali ya toh. Karena saya merasakan sendiri, menjalankan sendiri gitu kan. Jadi saya sendiri yang tahu gitu. Jadi kalau orang-orang yang alah itu bukan wali ini, saya nggak terlalu tersinggung. Maksudnya itu beliau kan, kalau wali ini kan masih apa ya, seorang wali ini masih ada gitu. Tapi kalau nabi sudah tidak ada. Nabi yang terakhir itu yaitu Nabi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang terakhir. Tapi seorang wali, orang ini bisa diangkat wali oleh Allah ketika mati, sebelum mati setahun sebelum meninggal ada yang 1 hari sebelum meninggal pun ada, 1 detik sebelum meninggal pun ada, akan diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seorang wali. Kalau menurut saya beliau ini seorang wali ya. Semoga dalam masalah ini semua
keluarga Pondok Nusantara diberikan kesabaran, tetap semangat menjalani akan kedatangan bulan suci Ramadan. Ya toh, kita tetap semangat, kita puasa sampai sebulan penuh, ya toh. Mantap, oh tenang, yang penting aja pada nesuan, ya toh. Itulah cerita-cerita saya awalnya sama Gusnya dan juga mengamalkan ilmu-ilmu hikmah. Alhamdulillah yang saya rasakan, alhamdulillah wa syukurillah, saat ini saya bisa, alhamdulillah ini semua jasa Gusnya, saya bisa menarik apa aja ya yang saya mau, walaupun itu keris, tongkat, atau tuh full buntut. Yang paling sulit itu full buntut, saudara-saudara. Penarikannya luar biasa, energinya pun luar biasa. Kalau merah delima saya nggak mampu, saudara-saudara, karena kalau merah delima yang biasa-biasa saya bisa, tapi kalau yang luar biasa ini sangat sulit. Saya pernah mencoba, saya mental-mental, pernah sampai dada saya sakit 1 minggu, pernah itu. Jadi seperti itulah ya. Yang penting ilmu itu semua digunakan dengan baik, ya toh. Yang penting diamalkan, sedikit ilmu yang penting diamalkan agar berguna untuk masyarakat luas, ya toh. Digunakan untuk yaitu utamanya untuk yang pendudukan ya, yang mengganggu orang-orang yang nggak punya ilmu apa-apa. Nah itu di sanalah manfaatnya ilmu hikmah, manfaatnya belajar ilmu hikmah bisa membantu walaupun sedikit, yang penting membantu, ya toh. Nah yang penting kita selalu terus belajar, walaupun kita tidak jadi orang baik, tapi tetap terus menjadi orang yang terbaik. Itulah seperti yang dikatakan Gusnya. Dan juga jangan lupa selalu jalankan sholat, amalkan selawat, dan berbakti kepada orang tua, dan baik sama sesama, dan cinta sama negara. NKRI harga mati. Mantap, kok tenang. Ya sepertinya itu saja yang saya sampaikan, karena pertama awal saya berjumpa dengan Gusnya dan pertama kali saya belajar ilmu hikmah, dan juga sedikit cerita saya ketika masih kecil lah dia di awal ya, keluarga saya kesantet. Jadi saya sangat senang sekali sama orang-orang seperti Gusnya berantas dengan santet, karena dengan santet ini patut kita berantas, ya toh. Karena beliau dukun-dukun santet ini menyakiti orang yang nggak bersalah, saudara-saudara, bahaya, sakitnya luar biasa, saudara-saudara. Kalau panjenengan pernah kena santet, masya Allah luar biasa sakitnya. Kalau kita sakit dihendaki oleh Allah pun tidak apa-apa, tetapi kalau kita sakit disakitin oleh dukun-dukun santet, saya tidak rela, saya gak ikhlas, ya toh. Kalau karena penyakit karena Allah, saya ikhlas. Karena disinilah kita berantas dukun-dukun santet, kita ratakan, ya toh. Makanya kita berpegang teguh pada tali Allah biar selamat dunia akhirat, ya toh. Ya cukup sekian, jangan lupa selalu subscribe channel saya agar saya bertambah semangat dengan agar bisa untuk keluarga saya lebih semangat lagi, ya toh, agar mendukung saya. Jadi channel saya semoga bermanfaat, dan semoga yang melihat video ini semoga diampuni segala dosa-dosanya, dan juga saya doakan yang sakit cepat sembuh, yang mencari rezeki yang susah mudah-mudahan lancar, digampangkan mencari rezekinya. Yang belum mendapatkan jodoh semoga mendapat jodohnya, jodoh yang soleh soleha, amin amin ya robbal alamin, ya toh. Cukup sekian dari saya, cukup seperti itulah ceritanya. Kalau saya tutur sapa saya ada yang nggak enak, saya minta maaf. Saya sebagai manusia biasa pasti punya kesalahan, gitu.
Cukup sekian, usikum bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase NKRI harga mati.